Lu pasti tahu banget sama situasi ini. Ada kerjaan penting, deadline-nya minggu depan, lu buka laptop, buka filenya, dan lu natap halaman kosong. Terus ada suara di kepala lu. Oke, gue harus fokus, ini penting buat karir gue. Tapi, ada juga suara lain yang lebih menggoda. Kayaknya gue butuh mood booster dulu deh. Lihat IG bentar dulu, 5 menit gak apa-apa kali ya. Atau nonton satu episode Netflix dulu, bisa kali ya, biar relax. Tapi pada akhirnya apa? Setelah 3 jam, lo masih di sofa, belum ngerjain apa-apa yang harusnya udah lo kerjain dari tadi. Report yang harusnya lo kerjain dari tadi, akhirnya belum lo sentuh sama sekali. Dan perasaan panik campur benci sama diri sendiri mulai muncul. Kenapa sih kita suka banget nyiksa diri sendiri kayak gini? Kita tahu banget akibatnya bakal stres, begadang, dan hasilnya pas-pasan, gak maksimal seperti kemampuan lo yang seharusnya. Tapi kita tetap ngulangin lagi dan lagi. Jawabannya adalah karena di dalam kepala kita itu sebenarnya ada 2 personel yang lagi perang. Yang satu berusaha tetap di jalur di mana lo harus ngerjain kerjaan lo. Sedangkan di sisi lain yang butuh hiburan segera. 2 versi diri lo dan present bias. Di satu sisi ada future you atau diri lo di masa depan. Dia ini rasional, dia yang pengen dapat nilai bagus, dapat promosi, hidup sehat, dan punya tabungan. Dia yang mikirin konsekuensi jangka panjang. Di sisi lain, ada present you atau diri lo saat ini. Dia ini yang dikendalikan sama bagian otak yang lebih primitif, yang tugasnya simpel. Mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit sekarang juga. Nah, dalam ekonomi perilaku atau behavioral economics, ada konsep yang namanya present bias. Teori ini bilang, otak kita secara alami ngasih nilai yang jauh lebih tinggi untuk kepuasan yang bisa didapat sekarang. Dan ngasih diskon gede-gedean ke penderitaan atau hadiah di masa depan. Contoh simpelnya, mending dapat 100.000 sekarang atau 150.000 bulan depan. Kebanyakan dari kita secara impulsif milih 100.000 tapi didapat sekarang. Itulah present bias lagi bekerja. Saat lo dihadapin sama pilihan ngerjain laporan yang susah, dalam artian sakitnya sekarang senangnya nanti, versus nonton Netflix yang senangnya sekarang sakitnya nanti, present you selalu menang. Ini nih yang jadi biang keroknya. Kenapa nunda itu nagih? Jebakan dopamin. Nunda itu bukan sekedar gak ngerjain apa-apa. Nunda adalah tindakan mengganti perasaan negatif seperti cemas, bosan, takut gagal karena tugas, menggantinya dengan perasaan positif sesaat. Saat lo mikirin tugas berat itu, otak lo ngerasa sedikit terancam. Tapi pas lo buka TikTok atau YouTube, otak lo langsung dapat suntikan dopamin. Dopamin itu hormon kesenangan instan. Lo ngerasa lega, teralihkan, dan nyaman. Ini yang menciptakan sebuah lingkaran setan kebiasaan. Pemicunya, stres karena deadline. Rutinitasnya, buka sosial media. Hadiahnya, rasa lega sesaat dari stres. Semakin sering lo lakuin ini, semakin kuat jalur ini di otak lo. Semacam kayak ketagihan obat-obatan terlarang gitu. Semakin sering lo lakuin, semakin besar dosis yang dibutuhin. Lingkaran setan rasa bersalah. Tapi hadiah dari nunda itu cuma sementara. Setelahnya apa? Muncul rasa bersalah dan malu. Ada pikiran, kenapa gue malah main HP sih tadi? Atau gue emang pemalas. Nah, rasa bersalah ini justru ningkatin level stres lo. Dan saat lo semakin stres, apa yang lo cari? Kesenangan instan lagi buat kabur dari rasa stres itu. Akhirnya lo nunda lebih parah lagi. Ini kayak spiral ke bawah yang bikin kita makin benci sama diri sendiri.
dan makin susah buat kita mulai yang seharusnya lo mulai dari tadi. Solusinya, hack otak lo sendiri. Oke, jadi gimana caranya ngelawan ini? Kita harus nge-crack present bias. Kalau otak kita nggak peduli sama penderitaan di masa depan, maka kita harus bawa penderitaan itu ke masa sekarang. Caranya, pakai commitment device atau alat pengikat komitmen. Contoh, janjian sama temen buat ngerjain bareng di kafe. Rasa malu kalau lo dateng tapi nggak ngerjain apa-apa, itu hukuman yang terjadi sekarang. Atau umumin progres lo di media sosial, di chat, di grup kantor. Tekanan sosial buat ngelanjutin itu rasa sakit instan yang bisa ngalahin sama rasa malas lo. Karena menghindari rasa sakit jadi sesuatu yang natural untuk manusia. Langkah kedua, bikin hadiah jadi nyata sekarang. Sebaliknya, kalau otak lo pengen hadiah instan, ya kasih aja, tapi dengan cerdas. Pakai teknik temptation bundling. Gabungin tugas yang lo benci dengan sesuatu yang lo suka. Misalnya, gue boleh makan coklat kesukaan gue, tapi cuma sambil beresin data di Excel. Atau, gue boleh pesen kopi enak, tapi setelah gue selesai nulis 2 paragraf pertama atau 2 email. Ini ngasih otak lo dopamin yang dia cari, tapi sambil ngerjain tugas yang seharusnya lo kerjain. Semacam lo ngasih reward untuk diri lo sendiri kalau udah achieve sesuatu. Langkah ketiga, turunin energi aktivasi. The 5-minute rule. Alasan utama kita nunda adalah karena sebuah tugas kelihatan terlalu besar dan mengerikan. Nah, solusinya adalah dengan membuatnya jadi daftar tugas kecil-kecil. Jadi, tugas lo nggak terlihat mengancam dan susah. Pakai the 5-minute rule. Bilang ke diri lo sendiri, gue nggak harus selesaiin report ini sekarang kok. Gue cuma harus ngerjain ini selama 5 menit. Terus lo pasang timer. Siapapun bisa kan ngerjain sesuatu selama 5 menit. Dan ajaibnya, setelah 5 menit berlalu dan lo udah masuk ke dalam tugasnya, seringkali lo bakal keterusan. Memulai itu bagian tersulit. Aturan ini bisa ngebantu lo ngelewatin bagian itu, bagian sulit untuk memulai. Langkah keempat, maafin diri lo sendiri. Ini mungkin yang paling penting. Saat lo gagal dan akhirnya nunda, jangan maki-maki diri sendiri. Kenapa? Karena rasa bersalah itu cuma memicu lebih banyak penundaan. Penelitian dari Dr. Christine Neff soal self-compassion nunjukin kalau orang bisa memaafkan dirinya sendiri setelah menunda, justru lebih kecil kemungkinannya untuk menunda di masa depan. Jadi, bilang deh ke diri lo, oke, gue tadi nunda, nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi, sekarang, apa satu langkah super kecil yang bisa gue lakuin untuk mulai lagi? Hal ini bakal memutus lingkaran setan rasa bersalah. Jadi, procrastination itu bukan tanda kemalasan atau kelemahan karakter. Itu adalah hasil dari pertarungan yang bisa diprediksi antara future you yang penuh rencana sama present you yang cuma pengen nyaman. Tujuan kita bukan gak pernah nunda lagi seumur hidup, itu mustahil. Tujuannya adalah untuk lebih sering ngebantu future you menang dalam pertarungan ini. Dengan ngerti cara kerja otak kita bisa menghack bukan melawannya. Pilih 1 dari 4 strategi tadi dan coba terapin pas lo ngerasa pengen nunda lagi. Thanks ya, udah mau break dulu bareng gue hari ini. Kalau ngerasa ini ngebantu, share ke temen lo yang mungkin juga lagi berjuang sama deadline. Subscribe juga biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai ketemu lagi.